apa kabar? Hari ini kita berkunjung ke salah satu penggemar bonsai yang ada di Sidoarjo. Mohon maaf, saya buka dulu biar lebih jelas ngomongnya. Nah, ini bonsai ini sebenarnya tanaman yang sangat populer sekali di Jepang. Cuman meskipun begitu, sebenarnya kalau dari literatur ini awalnya dari Cina. Ini ceritanya dulu tabib-tabib itu saling mengirim obat dalam bentuk tanaman. Nah, karena saling mengirim itu, mereka sampai bikin dihias gitu kan. Cerita awalnya gitu dulunya di Cina. Nah, saling kirim itu akhirnya menjadi populer di kalangan tabib-tabib di China. Dan tanaman ini kemudian, tanaman hias, jadi bonsai ini akhirnya populer sampai ke Jepang. Dan di sana lebih berkembang. Nah, di Sidoarjo juga ada. Ini penggemar juga bonsai. Nanti kita akan berbicara banyak dengan penggemar bonsai yang ada di Sidoarjo. Ini salah satu karya-karya mereka. Luar biasa, menarik. Ini sambil nunggu yang punya datang. Ini yang punya belum datang ini. Kita duluan masuk nyelonong, pengen tahu mencuri gambarnya. Nah, ini yang punya kebun sudah datang. Kalau gayanya sih oke. Rambut panjang, naik trail, tapi jangan dipandang sebelah mata. Meskipun gini, kerjaannya mangan, turu, posting, bayaran. Luar biasa anak muda ini. Dengan gaya jadi sepelekan lah. Nanti kita akan bercerita banyak sejarah kesuksesan beliau yang di Sidoarjo sudah terkenal. Halo bro. Waalaikumsalam. Ini luar biasa, ini gayanya mantap. Ini kabarnya dari oleh tiko bonsai. Luar biasa. Bener. Ini salah satu. Kalau sahabat Golkar ingin tahu hasil dari bonsai sudah berupa kayak gini. Ini baru satu, belum yang lainnya, belum nomor rekeningnya, belum tahu rekeningnya itu berapa. Ya mau cerita nih Mas. Nah kebetulan kalau dapat ini kemarin ada salah satu pengusaha yang di Sidoarjo kok suka dengan bonsai saya. Kepicut wes ya? Kepicut. Akhirnya dia nanya harga. Enggak saya buka harga. Pokoknya kalau memang minat dengan bonsai yang ini, waktu itu kan bonsai Santigi. Saya kok kepingin sepeda motor trail. Gitu. Terus pokoknya nggak saya hargai, saya minta sepeda trail. Ijol-ijolan. Nah, iya, akhirnya didatangkan langsung dari dealer ini. Baru ya? Baru. Ini kalau hitung-hitungan barunya ketemu berapa angka sekitar? Berapa? 41.900. 40-an ya, berarti iya. Bonsainya juga dihargai kurang lebih segitu misalnya gitu ya, misalnya jual. Luar biasa, satu bonsai sudah dapat satu kendaraan yang top ini. Nah, dari tadi kita ngobrol banyak, sebenarnya belum tahu sebenarnya Mas Gondrong ini siapa. Ini kalau belum tahu, ini biasanya terkenal kalau di dunia medsos itu Mas Santos Bonsai. Iya, betul. Bener ya? Iya, betul. Nama aslinya memang Santoso. Iya. Jadi, saya tahunya itu Mas Santos Bonsai kalau di Facebook. Iya. Sering posting bayaran. Saya kira udah jargon ya. Mulai kapan sebenarnya? Kalau saya sebetulnya mulai suka dengan tanaman bonsai itu mulai SD sebetulnya. Mulai SD sekitar kelas 4-5 itu sebetulnya ada salah satu tetangga saya itu yang memang hobi bonsai. Saya kok seneng melihat tanaman bonsai. Akhirnya coba nyari ke kebun, ke pinggir kali waktu itu. Setelah sudah menginjak SMP sudah lupa. SMP sempat hilang ya. Hilang jauh lupa. Waktu setelah menikah belum bekerja waktu itu. Saya kok pingin hobi yang lama waktu SD kok kembali lagi kok pingin tanaman bonsai setelah menikah. Akhirnya itu coba saya waktu itu yang ada di Sidoarjo cuma yang jual bibit ataupun bakalan bonsai itu di Jalan Juanda. Nah, Juanda di Aloha. Waktu itu yang jualan cuma di situ. Akhirnya saya datang itu main-main, coba cari bahan-bahan di situ. Akhirnya waktu itu cuma harga 10.000, 15.000 sekitar tahun 2003-2004 itu. Ini sudah mulai membeli ya. Iya, kalau dulu awalnya adalah mencari. Nah, sebenarnya bonsai itu memang dari awal dan bibit ya, bisa bibit ya dibentuk terus dirawat sampai pada satu titik dia menjadi bentuk yang sempurna baru untuk dijual. Iya. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Betul. Nah, kalau begitu saya ingin tahu jenis-jenis yang ada di sekitaran sini ini
ini apa saja, terus cara pembibitan sampai jadi bentuk seperti ini, itu juga pengen tahu semua. Mungkin penasaran ya kalau sahabat-sahabat semua pengen atau yang tertarik untuk berbisnis atau mencoba untuk menjadi penggemar bonsai, nanti bisa diceritakan sama Mas Santoso ini prosesnya seperti apa. Kalau ini tanaman Santigi. Santigi. Nama Indonesianya Santigi, kalau untuk nama latinnya Pempis acidula. Ini produk asli Indonesia? Asli. Jadi yang ada di dunia saat ini untuk tanaman Santigi ini ataupun Pempis acidula ini yang ada cuma di Indonesia dan daerah Filipina. Oh, langka berarti termasuk ya? Langka. Ini yang sampai berhasil jadi itu ya jenis ini ya? Jenis ini. Dia tumbuhnya di karang? Enggak, kebetulan ini dari hasil budidaya. Oh. Jadi ini waktu itu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Ini dari cuma sekedar cangkokan, lebih kecil dari jari lah. Itu kita tanam di atas batu. Oh. Media tanamnya malah batu? Iya, kita tanam di batu lalu kasih moss kayak seperti ini, dibungkus. Oh. Itu biar akarnya turun. Kelihatan. Awalnya seperti itu. Jadi ini sebetulnya kalau kita untuk biaya ini kan nggak usah membeli, nggak usah apa. Ini tinggal dicari ya, tinggal dicari. Apa kalau memang nggak nemu, beli bibitnya, dibentuk, didesain sampai jadi berbentuk yang sesuai dengan keinginan. Ya. Kalau yang ini beringin. Kalau bentuknya seperti beringin. Beringin, memang beringin. Masuk keluarga beringin. Oh, keluarga beringin. Cuma jenisnya ini kimeng, karena keluarga beringin macam-macam banyak jenisnya, tapi masuk keluarga beringin ataupun ficus. Ficus. Ini gampang ditemui kalau ini ya. Kalau ini sebetulnya impor kalau Oh, impor malahan. Bukan endemik Indonesia. Kalau yang endemik Indonesia itu beringin ataupun ifrit itu. Oh, ini kalau lihat ini bekas apa dari ini ya, pameran kayak. Iya, kemarin ikut kontes di PPPI cabang Madiun, alhamdulillah kebetulan dapat bendera merah. Oh, apa artinya kalau bendera merah? Baik sekali. Baik sekali, luar biasa berarti ya. Kalau saya ini tertariknya ini sering kayaknya kelihatan apa di depan kantor. Oke, kita nanti coba satu persatu kita review lagi. Ini jenis Santigi. Santigi juga. Iya. Kalau ini Santigi. Oh, jenis Santigi. Yang lain yang lebih unik dari Santigi apa? Santigi kalau ini anting putri. Anting putri. Ya, baunya. Nah, mungkin coba dikasih gambarnya yang anting putri ini. Yang paling sering dipelihara oleh penggemar bonsai itu apa sih sebenarnya? Jenis-jenis di Indonesia yang saat ini yang paling digemari terima Santigi, jenis ficus, yang lagi booming untuk saat ini anting putri. Oh, anting putri. Ya, untuk saat ini. Tapi yang sudah tradisional mulai zaman nggak tahu itu ya Santigi, jenis ficus, beringin itu memang sudah tradisi bonsai nggak lepas dari jenis itu. Saya tuh penasaran ya, kalau ngomong harga itu kan sangat relatif ya. Iya. Cuman kan mesti ada standarnya. Kalau bonsai yang bagus dan mahal itu bonsai yang seperti apa sih? Kalau sebetulnya untuk masalah harga memang relatif. Ya. Karena ini berkenaan dengan seni. Ya. Jadi kadang rasa seni dari pribadi itu masing-masing. Berbeda ya, nggak ada standarnya. Iya, misalnya satu orang di daerah ini segini, di daerah lain belum tentu sama karena sesuai selera. Uniknya di tanaman bonsai itu lihat siapa yang jual dan juga siapa yang beli. Kapasitas, kredibilitas yang jual pengaruh. Pengaruh banget. Wow. Dan juga pembelinya siapa. Kalau sudah punya reputasi bagus, harga pasti juga levelnya tinggi ya. Betul, betul. Oke. Ya, itu. Kita nanti sambil keliling kita lihat satu persatu. Ini banyak sekali ini Mas. Ini bentuk yang bisa dikatakan sudah jadi. Nanti kita akan lihat juga yang punyanya Mas Santoso yang masih bakalan, masih setengah jadi, setengah mentah, masih mentah, belum dipoles. Nanti akan kita juga lihat. Ini sekitar sini aja kita coba lihat-lihat. Oh, bentuknya seperti ini. Ini kalau malam jadi bagus kayak gini. Ya, untuk cangkruan. Cangkruan. Untuk kebanyakan di sini jenis tanamannya Santigi yang di sini.
Nah, ini adalah masih proses bakalan atau setengah masih mentah. Ini perlu waktu dan perlu pengolahan sampai jadi bentuk yang estetik ya, sesuai dengan apa keinginan ya, desain. Ini banyak kan memang setinggi semua ya. Bukan, ini untuk jenis kimeng. Iya, masuk keluarga beringin. Keluarga beringin. Ini bang masih ini ya, masih sederhana, ditanam biasa sampai dia hidup, baru nanti dibentuk, diolah. Iya, betul. Karena ini masih program untuk membuat fondasi akar. Fondasi. Oh, yang diambil memang akarnya? Iya. Oh. Jadi untuk masalah percabangan itu belakangan, yang penting dulu fondasi akarnya. Jadi memang bonsai itu harus kita kembali lagi ke alam. Ya. Konsepnya ya. Konsepnya alam. Konsepnya. Jadi kita lihat pohon-pohon yang di alam yang akar ataupun yang besar itu kan akarnya yang kuat. Jadi untuk pertama kali. Jadi penguatan di akar dulu, dibentuk di akar, baru nanti diolah atasnya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ini masih rata-rata masih begini semua. Ya, masih belum berbentuk lah. Ya, kalau belum berbentuk. Tapi ini adalah setengah jadi. Tapi kalau sudah diolah hasilnya jadi luar biasa. Masih sederhana memang, tapi bentuknya biasa. Tapi sudah menyimpan potensi ini ya. Nah, kalau yang besar-besar ini memang dicabut ya. Dari tanah dipindah ke media seperti ini. Iya. Jadi awalnya di tanah, di pekarangan depan rumah atau belakang rumah itu kita cabut, kita proses di sini. Karena apa? Kalau kita proses di tanah itu kesulitan untuk membuat akarnya. Kalau di media dibatasi kayak gini, akarnya nggak terganggu nih? Enggak, itu kan yang penting kan akar ini bisa nembus. Memang bawahnya ini kita lapisi dari ini. Kita lapisi dengan karpet. Yang akar tunjangnya nggak keluar. Dia terbatas ya, berkembang tumbuhnya terbatas. Akarnya yang serabut-serabut aja. Ini kalau begini berarti kan nyari ya? Iya. Nyari di sekitaran wilayah Sidoarjo ya mungkin ya. Banyak ya sebenarnya kayak gini, gampang nyari. Iya. Di pekarangan rumah-rumah itu banyak sih yang punya sebetulnya. Cuma mereka kan nggak tahu. Belum tahu. Tapi setelah ini tahu mungkin eman ya ditebang, mending diolah, dibentuk, dijadikan bonsai, dibagikan dikuati akarnya, diolah atasnya, didesain jadi uang. Iya, mungkin ini kalau bisa dikatakan, kalau seperti ini kan belum bisa dikatakan bonsai. Belum ya. Bisa dikatakan ini cuma sekedar pohon gitu aja. Masih berbentuk pohon. Iya, masih berbentuk pohon. Nanti, seninya belum kelihatan. Ya, baru bisa nanti disebut tanam bonsai mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. Memang agak panjang ya. Memang agak harus sabar kalau usaha bonsai ini. Iya. Musuh utama memang sabar. Memang. Itu banyak orang gagalnya di situ. Nggak tahan. Nah ini agak aneh mas. Ini agak 3 rumpun. Kayak sama kayak ini kan. Ini memang bentuknya seperti ini atau memang didesain jadi segerombolan pohon? Jadi awalnya memang ini adalah pohon kecil-kecil, mungkin sebesar segini lah. Ya. Itu kita jempol ya? Iya gitu. Ada jempol kaki. Seginian lah mungkin ya. Itu kita gabung jadikan satu. Mungkin ini sih butuh sekitar 30 sampai 40 batang. Oh bisa jadi segerombol ini butuh banyak juga ya? Butuh banyak. Itu nanti kita ikat, kita tanam, biarkan hidup dulu sampai nanti menyatu. Di antara itu menyatu. Itu uniknya untuk jenis-jenis tanaman ficus ya. Beringin ini seperti ini. Enaknya itu. Jadi kokoh gini ya. Jadi kalau kita pingin bentuk pohon sebesar apa bisa. Kalau untuk sangat memungkinkan ya sesuai dengan keinginan kita. Kalau untuk tanaman santigi ataupun jenis-jenis batang keras itu nggak bisa. Tapi untuk tanaman ficus ini keuntungan kita untuk memelihara. Ini kan sangat banyak ya di sekitar kita pohon-pohon kayak gini. Di pinggir-pinggir kali. Iya. Sebetulnya banyak. Cuma belum banyak tahu. Termasuk ini juga ya? Iya, sama. Ini baru belum kelihatan. Ini belum nyatu. Iya. Belum nyatu. Cuma nanti konsepnya kita kayak pohon, bisa dikatakan pohon beringin lah. Pohon melebar gitu ya. Iya. Mas Santoso, ini saya tertarik ini kenapa dibentuk desain bentuk kotaan bata gini, ada memang maksud tersendiri atau memang sekedar gitu aja? Sebetulnya ini memang untuk mengkonsep kita untuk membuat tanaman ini nanti untuk proses akarnya. Kalau kita tanam di bawah di tanah itu kesulitan.
Jebolnya susah. Dan juga untuk mengkonsep untuk pencabangannya kesulitan. Biasanya seperti ini. Bikinkan pot mini ya. Kalau memang kita buat angka, ini kita ambil sampai seberapa gitu. Oh, ini enggak permanen ya, nanti menyesuaikan ya. Kita ambil setelah kita tata ataupun kita bentuk akar-akarnya, kita umuki lagi, kita tinggikan lagi. Oh, ini kan fleksibel berarti ya, sesuai dengan keinginan. Ya. Dan juga kalau kita tanam di tanah itu kesulitan nanti kalau kita mau membentuk. Kalau seperti ini kan lebih enak, jadi pandangan lurus. Oh ya, ya. Pandangan lurus seperti ini untuk membentuk konsep bonsai yang kita inginkan lebih mudah. Kalau di atas seperti ini, memang biayanya agak lumayan tinggi daripada di tanam. Tapi hasilnya jadi oke gitu maksudnya. Saya pikir hanya sekedar biar rapi, ditata gini aja. Ternyata memang ada maksudnya di desain seperti ini biar gampang untuk menata akar. Tinggal menyesuaikan akarnya mau dibawa kemana, tinggal bongkar, desain, tata lagi. Soal perawatan, apakah perlakuan yang masih mentahan apa sama yang jadi berbeda juga ya pasti ya? Kalau ini juga dipupuk? Iya, tadi untuk tanaman yang masih bakalan seperti ini kita fokuskan untuk pemupukan yang di dalam tanah, juga yang di daun. Disemprot? Iya, disemprot. Oh. Jadi maksimal itu 1 bulan itu maksimal. Biasanya kalau saya paling lama 1 bulan disemprot tiap untuk pupuk daun. Biar gak dimakan ulat atau gimana? Untuk setiap 2 minggu sekali itu kita insek kita untuk menanggulangi penyakit dan juga untuk pemupukan pupuk daun. Wah, ada penyakitnya kayak ini? Iya, banyak penyakit. Saya baru tahu kalau tanah ternyata ada penyakitnya juga. Ini dari hama atau dari hewan atau cabuk biasanya? Oh, cabuk, serbuk-serbuk gitu ya? Iya, cabuk putih ya. Itu yang bikin daunnya nggak bagus ya? Daunnya bagus, akhirnya pertumbuhannya mandek. Oh, stagnan, nggak bisa jalan. Kayak benalu gitu ya, semacam itu ya. Perawatannya harus setiap 2 minggu kita insek dan kita pupuk daun. Tapi untuk media yang di sini pupuknya kita cukup dengan pupuk kandang. Oh, pupuk kandang. Campur sekam itu untuk media yang di bawah. Cuman kalau yang atas ini berbeda. Atasnya. Kalau sudah jadi juga sama perlakuannya. Untuk yang kalau sudah jadi beda untuk pupuknya. Oh, beda lagi ya? Karena itu medianya kan cuma pot kecil. Ya. Jadi kita harus fokus dengan media yang ada di pot itu. Kita biasanya pakai pupuk Dekastar itu ataupun Osmokot, pupuk seperti itu yang kita pakai untuk medianya. Tapi untuk penyemprotan insek tetap sama juga. Sama ya. Ya, cuma bedanya pupuk yang ada di medianya. Kayak gini nih, ini kan kita sudah mencoba bikin sesuai dengan keinginan, ternyata gagal itu ada terjadi juga nggak Mas? Tidak sesuai dengan keinginan. Betulnya bisa terjadi, cuma enaknya kalau di bonsai itu seandainya yang kita biasanya kan namanya tumbuhan, kita menginginkan tumbuh tunas di sini mungkin ya. Ya, tapi sesuai dengan keinginan. Ternyata nggak tumbuh-tumbuh. Nah, itu kalau jenis-jenis ficus, jenis-jenis tanaman beringin seperti ini itu lebih enak, nanti bisa kita susu, kita carikan batang lain, kita tempel. Oh, ditunas, dikasih kita tempel di stick ya? Iya, bisa. Kalau untuk tanaman jenis santigi nggak bisa. Kalau untuk karakternya tiap tanaman berbeda-beda. Jadi untuk pembentukannya sebetulnya lebih mudah, lebih praktis yang ini ya. Karena memang untuk titik tumbuh biasanya yang kita inginkan kadang nggak mau tumbuh. Iya, namanya juga nggak selalu nurut sama yang ngerumat. Yang terpenting sih bagi kita untuk pelaku seni bonsai itu jangan memaksakan pohon. Jadi mungkin pohonnya pinginnya natural. Ya, konsep ya, tambah ruwet. Jadi kita menurut apa keinginan pohon aja. Justru natural itu mungkin yang lebih menarik ya. Cuman ada beberapa mungkin sisi yang perlu dipercantik dengan seni ya. Sebetulnya guru utama kita memang di alam. Alam sudah banyak mengajarkan pada kita. Jadi gimana kita mencontoh pohon-pohon yang ada di alam itu kita implementasikan ke pohon bonsai. Kalau biasanya ngambil referensi model yang mau diambil itu selain dari alam juga ada ya referensi yang sudah jadi dibentuk seperti lah.
Masih di podcast keliling Golkar Sidoarjo TV. Capek jalan-jalan. Tadi sudah ngelihat proses pembentukan bonsai, mulai yang setengah jadi masih mentah diolah sampai berbentuk seperti ini. Yang di belakang kita ini sudah pajangan, berarti sudah siap untuk dijual. Posting tinggal tunggu bayaran. Seperti itu ya kehidupan penggemar bonsai ya. Enak betul kayaknya. Ngomong-ngomong bisnisnya memang ini ya menarik ya untuk secara ekonomi ya kalau ngomong bonsai. Iya, karena memang untuk saat ini kayak dunia bonsai itu kan belum dilirik. Tadi kebanyakan orang. Padahal ini sudah dari dulu ya kalau bonsai ini. Potensinya sangat bagus sekali. Karena apa ini juga untuk menaik ekonomi kreatif juga. Ini kan sebetulnya cabang dari seni kan. Iya, perpaduan seni dan mengolah tanaman. Iya, sebetulnya kan dari seni rupa karena memang ini ya cabangnya cuma medianya aja media tanaman. Tanaman, ya. Seperti itu. Mungkin dari segi bisnisnya memang sangat-sangat menggiurkan juga untuk kedepannya. Iya. Karena proses ini yang penting kan gini, bonsai itu gimana proses kita. Memang kan lawan dari bonsai itu memang waktu perjalanan Agak lama. Iya, agak lama. Jadi gimana caranya untuk memangkas ini supaya cepat jadi. Kita harus terus berinovasi gimana itu menemukan teknik-teknik gimana untuk memperbesar batang, memperbesar pohon untuk proses cepat jadinya itu. Iya, itu untuk mengurangi ini ya proses panjang itu sampai dijadikan kalau memang bisnis mungkin terlalu panjang. Cuman kalau bisa dipercepat, ini kan secara perputarannya enak gitu kan. Ini kalau ngomong penggemar ada perkumpulannya ya? Ada. Untuk di Indonesia untuk secara luas untuk skup nasional itu ada PPBI. Itu apa itu? Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Oh, gabungan para penggemar berkumpul dalam suatu wadah PPBI. Ini PPBI Sidoarjo. Ya, cabang Sidoarjo. Cabang Sidoarjo. Hampir kalau di seluruh kota mungkin ada cabang. Ada. Untuk saat ini ada 368 cabang. Wow. Luar biasa. Market yang besar. Kalau Sidoarjo sendiri berapa perkumpulan anggotanya? Kalau sini untuk saat ini sekitar 126 anggota yang pasti yang aktif. Kalau anggota yang nggak aktif memang banyak aktif banget. Itu dalam artian memelihara sampai jual belinya. Iya, sampai juga aktif dalam kita nanti biasa kan ada perkumpulannya setiap bulan, ada kumpulan pertemuan gitu ya. Pertemuan dan juga ada kegiatan-kegiatan kita di luar. Karena memang kegiatan pameran ini diagendakan untuk skup nasional itu setiap bulan itu minimal itu ada dua kegiatan. Iya, tiap bulan 2 event di berbagai kota yang berbeda. Iya. Kalau ada 360-an berarti besar juga kegiatannya ya. Putaran duitnya juga besar. Iya, lumayan. Biasanya kalau pas pameran itu proses transaksinya besar di situ ya kegiatan. Iya, karena memang untuk transaksi bonsai yang paling besar memang di skup di kontes. Kontes. Ya, itu kan pameran itu juga first kontesnya. Iya. Karena untuk penghobi ataupun bisa dikatakan kolektor besar untuk pengusaha datangnya biasanya mencarinya di pameran-pameran itu ya, pas kontes itu. Soal ngomong harga, Mas Santoso sebagai penggemar lama, ini pernah mencapai angka tertinggi berapa yang pernah dijual? Paling tinggi untuk pribadi. Ya, pribadi ya, untuk Mas Santoso sendiri pribadi. Ini sekitar di angka 200-an. Wow, dapat mobil Mas. Gitu. Kalau yang pernah dengar untuk Sidoarjo lah, nggak usah ngomong yang nasional, pasti lebih mahal. Sidoarjo sendiri, yang Mas Santoso pernah tahu? Yang pernah tahu di Sidoarjo itu harga hampir mencapai 1 M. Wow. Gitu. Untuk sebuah tanaman bonsai mencapai angka 1 miliar, luar biasa. Dan itu juga banyak banget sebetulnya untuk di skup nasional yang. Ya, saya yakin kalau Sidoarjo saja sudah sampai mendekati angka 1 M, berarti kalau nasional bisa berlipat-lipat gitu. Karena putarannya sampai nasional. Kalau di ini teman-teman ini ada nggak ya cuma sekedar ngoleksi aja, dia tidak jual beli gitu? Ada sih sebetulnya. Dia cuma penggemar gitu ya? Iya. Cuma biasanya sih untuk penggemar bonsai itu pasti nanti ada transaksi jual belinya. Karena apa? Mesti terjunnya ke situ. Iya, pasti. Karena apa? Itu nanti juga ada kejenuhan di salah satu pohon, minta kepingin ganti. Pasti nanti ya ikuti tren ya, iya, ikuti tren. Kalau misalnya trennya hari ini ngomong sentiki ya, besok lagi mungkin bisa jadi tanaman jenis lain yang mungkin lagi ramai. Jadi pasti nggak lepas dari jual beli memang. Yeah. Dalam hobi. Kalau ngomong market ya, tadi
selain penggemar di perkumpulan itu, apakah di luar itu juga ada peminatnya? Orang-orang misalnya dia enggak ikut perkumpulan tapi dia suka kegiatan kayak gini. Sebetulnya untuk menjaring peminat atau penggemar Gojek itu kita mainnya di online. Jadi online itu kan luas. Memperluas pangsa. Ya, karena memang bagi penggemar Gojek yang tidak aktif di komunitas ataupun tidak aktif di organisasi Gojek itu bisa mencari pingin Gojek bisa mencari di online. Gambarnya sekarang kan gampang, tinggal posting. Iya. Nunggu di telepon, cocok, transaksi, kirim. Iya, ya betul. Kalau soal perawatan, misalnya apa? Kita kan misalnya saya anggap aja lah orang awam. Proses mungkin yang dari awal sampai jadi sampai bisa dijual itu butuh kira-kira waktu berapa lama sih? Kalau kita lihat target kita nanti di bonsai itu kita jual dengan kondisi seperti apa? Mungkin target kita jual bakalan. Oh, beda-beda ya targetnya ya. Kita jual nanti target kita sudah jadi bonsai setengah jadi, bonsai jadi. Jadi itu tergantung target kita. Mungkin kalau memang bahan itu bagus, prospeknya bagus ke depan, bagi saya pribadi mending saya jual dengan nanti kalau sudah jadi. Ada yang pikiran seperti itu, lebih berkali-kali lipat harganya daripada kita jual dengan bakalan. Ya, harganya mungkin masih biasa. Karena yang berbeda itu adalah seninya, tingkat kerumitannya dan tingkat istimewanya atau mungkin kesulitannya waktu merawat, itu harga yang menjadi luar biasa di situ ya. Kalau misalnya setelah lihat tayangan ini banyak yang tertarik, ingin menjadi juga sebagai kalau istilahnya penggemar ya, penggemar bonsai, itu kasih tip deh, caranya mau dari awal seperti apa dia. Untuk tip bagi pemula yang ingin terjun di dunia bonsai, yang perlu kita ketahui pertama itu iklim kita tinggal. Jadi di mana kita tinggal itu mungkin kan ada di pegunungan ataupun di pesisir. Berbeda-beda ya ternyata ya penanganannya. Mungkin kayak di Sidoarjo ini kan dekat dengan laut. Ya. Itu mungkin cenderung ke tanaman santigi. Tanaman santigi, cemara udang itu pertumbuhannya lebih cepat dan lebih bagus. Tapi untuk teman-teman yang tinggal di pegunungan nggak mungkin untuk merawat santigi karena nggak bisa hidup di tanah gunungan. Dia nggak tahan ya? Nggak tahan untuk hawa dia dingin. memang tanaman yang khas di daerah panas. Ya. Untuk daerah yang hidup di hawa dingin atau pegunungan bisa kita sarankan untuk memelihara tanaman ficus ataupun beringin. Nah, itu lebih tahan. Ya, ataupun cemara jenis sinensis itu lebih tahan di daerah dingin. Tapi untuk Sidoarjo sendiri ini kebetulan kan cuacanya panas, jadi untuk tanaman santigi lebih cocok. Kalau misalnya ini kan dengan kita ngomong soal, kalau ngomong bisnis kan tentu ada modal ya. Iya. Misalnya kita kan baru belajaran kan, karena mungkin karena belum tahu takut resiko atau macam, mungkin karena modalnya masih sedikit. Itu yang paling gampang yang bisa dilakukan apa? Misalnya beli bakalan atau mencari yang sudah setengah jadi atau dibentuk. Kalau untuk pemula yang selama ini saya sarankan ke teman-teman di sini, itu saya sarankan untuk budidaya sendiri. Jadi nggak usah membeli bahan. Kebetulan di kebun itu banyak bahan-bahan yang bisa dibudidaya ataupun dicangkok, diperbanyak lah. Jadi biasanya saya sarankan untuk cangkok sendiri, panen sendiri, ambil sendiri bakulan. Kalau Mas Santoso memberikan pelatihan nggak? Iya. Terbuka ya, kalau mau belajar bisa datang ke sini, bisa nanti konsultasi bagaimana caranya mengembangkan atau belajar untuk memulai menjadi penggemar sekaligus nanti mungkin berbisnis dari hasil bonsai ini. Ini Mas Santoso siap memberikan bantuan, konsultasi atau memberikan tips-tips yang sekiranya itu bisa menjadikan Anda yang sekarang tertarik untuk berbisnis bonsai menjadi seorang penggemar bonsai. Untuk Mas Santo sendiri, saya pikir sudah luar biasa lah, sukses menjadi seorang penggemar bonsai. Masih punya target apa lagi untuk bonsai? Kalau untuk target muluk-muluk sih enggak. Yang penting alhamdulillah gimana saya untuk saat ini kan berusaha untuk menghidupi tanaman. Suatu saat pasti saya akan dihidupi oleh tanaman itu. Menarik kuatnya. Menghidupi tanaman suatu saat akan diberi kebaikan dari tanaman. Iya. Luar biasa, ini konsepnya sangat cinta alam gitu. Ini luar biasa bagi saya. Ini dari sisi bisnisnya oke, sisi cinta alamnya dapat. Saya pikir pemuda yang
cocok lah menjadi teladan untuk anak-anak muda Sidoarjo atau mungkin di daerah lain yang tertarik untuk bisnis. Masa muda banyak waktu luang, banyak waktu yang bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kreativitas sampai menjadi seperti Mas Santoso ini. Saya pikir anak muda yang sukses. Sukses untuk Mas Santoso. Kita doakan banyak Mas Santoso, Mas Santoso lainnya yang hadir di Sidoarjo yang memberikan kreasi, kreativitas sehingga menciptakan pandemi bukan jadi persoalan. Dengan kayak gini bisa hidup terus. Sukses untuk semuanya. Golkar Sidoarjo level up.